Hai pemirsa IG News, kembali dalam kisah para tokoh. Pada episode hari ini, saya Poppy Rahmawati akan membahas seorang tokoh dari Partai Amanat Nasional, yaitu Bapak Saleh Partaunan Daulay. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Saleh Partaunan Daulay. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, baik. Ya, Pak, kita tahu Bapak itu sosok yang sangat tegas apabila Bapak sedang rapat, Bapak diwawancara oleh para awak media. Tapi kita boleh tahu nggak sih, Pak, sebenarnya hobi dari seorang Pak Saleh Daulay ini apa sih, Pak? Sebetulnya saya hobinya itu sebetulnya sekolah ya. Oke. Jadi karena saya hobi sekolah ya, yang relevan dengan sekolah itu ya membaca. Tetapi setelah jadi anggota DPR, saya tidak lagi membaca buku-buku yang seperti itu, malah lebih banyak sekarang membaca hal-hal yang berkenaan dengan politik, ya terutama dengan berita-berita yang ada ya. Jadi kita harus aware ya terhadap apa yang terjadi dan perkembangan seperti apa yang ada, sehingga kita tidak salah dalam menyikapi berbagai macam problematika politik tanah air. Apalagi sekarang saya diamanahi oleh partai saya untuk jadi ketua fraksi PAN ya. Tentu bacaan saya tidak lagi hanya satu komisi, tetapi seluruh komisi yang ada di DPR ini tentu harus saya baca. Apa yang ada di komisi 1 sampai komisi 11, bahkan di alat kelengkapan lain termasuk di Balik dan Banggar ya tentu saya harus tahu. Kenapa? Karena ya kita ibaratkan kapten kesebelasan itu harus bisa mensuplai seluruh anggota kita ini untuk memberikan tanggapan kepada fenomena sosial politik yang ada. Iya. Kalau koleksi buku Bapak sendiri ada berapa banyak, Pak, di rumah, Pak? Saya nggak pernah hitung, lebih banyak lah, ada beberapa lemari ya banyak. Dan belum, tadinya sih saya udah pernah berpikir untuk membuat katalogisasi terhadap buku-buku itu, tapi sampai sekarang belum sempat. Bahkan saya sangat miris sekali karena sekitar 4 bulan yang lalu itu ada buku-buku saya yang termakan rayap ya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi agak banyak itu. Dan saya sedang mengupayakan supaya dicatat lagi semua dan membeli lagi buku-buku itu, karena buku-buku tersebut adalah buku-buku yang saya memang pelajari selama ini. Ada banyak itu buku saya, karena saya sekolahnya juga kan banyak ya. Jadi tentu buku-buku itu semua ada di sana yang berkenaan dengan apa yang saya pelajari selama ini. Oke, tadi kita sudah membahas, pemirsa juga sudah mendengar Bapak punya hobi membaca buku. Kalau boleh diceritakan, Pak, kisah masa kecil yang tidak terlupakan mungkin apa sih dari seorang Pak Saleh ini? Saya ini adalah orang yang susah ya. Saya adalah anak yatim ketika saya berusia 2 tahun. Pada waktu itu kita ada 7 orang berkeluarga itu. Saya anak kedua terakhir. Ketika ayah saya meninggal, adik saya malah masih 7 bulan dalam kandungan, belum lahir. Adik saya yang paling kecil sekarang. Dan tentu ya ini adalah perjuangan yang luar biasa. Saya selalu mengapresiasi keberadaan seorang perempuan itu karena merefleksikan apa yang ibu saya lakukan. Ibu saya itu alhamdulillah bisa bertarung ya dengan sebagai seorang petani setelah meninggal ayah saya itu, untuk menghidupi 7 orang anak yatim yang ada di situ. Bahkan alhamdulillah semua ada disekolahkan. Saya sekolahnya S3, adik saya S3 juga, udah doktor juga adik saya itu. Kemudian kakak-kakak saya itu banyak yang sarjana, itu semua sarjana ya. Dan saya kira itu adalah prestasi yang luar biasa. Jadi kalau orang mengatakan perempuan itu lemah, itu tidak benar. Saya dulu sekolah itu di kampung saya itu ya sampai kelas 3 sanawiyah atau SMP begitu, pesantren. Setelah itu saya harus merantau ke Medan, yaitu ke Madrasah Aliyah Negeri 1 di Medan. Dan sejak itu saya harus mencari biaya sendiri untuk sekolah, biaya hidup, biaya sekolah gitu. Dan pada waktu itu ya tentu tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang kan ada banyak anggaran yang diberikan pemerintah itu sampai SMA. Kalau dulu hampir semuanya dibayar ya. Jadi karena itu saya biasanya ya bekerja sambil sekolah. Setelah sekolah ya bekerja, bahkan saya juga pernah dulu sekitar 3 bulanan itu narik becak saya di Medan itu. Jadi saya kira itu adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi karena itu akan tetap diingat ketika kita jadi seorang anggota DPR ya, kita pasti akan melihat realita sosial kemasyarakatan itu ya sudah sebagaimana mestinya, karena kita juga pernah menjadi bagian daripada masyarakat seperti itu. Dan saya kira sampai sekarang ya gitu. Dan kalau kita urai secara detail itu kayaknya
agak panjang itu ceritanya. Tapi kalau ada mungkin orang yang mau menuliskan cerita itu boleh juga dijadikan sinetron atau apa. Itu saya kira bisa. Oke, untuk menginspirasi para generasi muda mungkin ya Pak? Iya, dan ya ini sebetulnya konteksnya tentang cerita masa lalu ini itu mesti harus bisa dijadikan sebagai motivasi pada generasi muda. Nggak ada yang tidak mungkin. Iya, betul. Saya dulu tidak pernah berpikir ya, misalnya saya itu akan jadi anggota DPR sekarang. Dulu sebelum jadi anggota DPR saya kan dosen. Saya tidak pernah berpikir jadi dosen pegawai negeri, 12 tahun saya mengajar mahasiswa. Saya tidak pernah berpikir bisa belajar ke Amerika, bisa mencapai gelar master saya 3, dan saya doktor misalnya. Orang kampung seperti saya, yang dulu orang juga nggak percaya sama sekali. Tapi alhamdulillah saya buktikan. Karena itu generasi milenial yang ada saat ini, generasi muda kita itu harus menanamkan tekad itu. Nggak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Tapi memang mulainya dari kemauan dulu. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Ini saya kira satu pelajaran penting. Saya kira banyak juga orang yang sama dengan saya, tapi saya menyatakan dan membuktikan bahwa itu tidak mustahil. Oke, tadi itu cerita sedikit masa kecil. Tapi kalau boleh tahu, Bapak dulu punya cita-cita apa sih Pak waktu kecil? Dulu waktu saya di pesantren itu, ya masih kecil ya, cita-citanya tidak panjang ya. Jadi cita-cita saya itu hanya ingin menjadi guru madrasah. Jadi ingin jadi guru di pesantren lah, kurang lebih seperti itu. Karena saya lihat pesantren itu bagus gitu, guru-gurunya dan seterusnya gitu. Nah karena itu, apa yang saya raih hari ini ya tentu sudah melebihi itu. Maka saya menulis autobiografi saya di website saya salehdaulay.com itu, di akhir paragrafnya itu saya berdoa itu. Doanya itu kurang lebih gini, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah saya ini sebagai hamba-Mu yang bersyukur karena apa yang saya raih hari ini, yang saya peroleh hari ini sudah melebihi batas-batas doa yang pernah saya panjatkan. Jadi dulu saya doanya ya nggak seperti ini, doanya paling jadi guru, bisa menghidupi keluarga dan seterusnya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada hal-hal yang menurut saya melebihi batas-batas doa itu. Jadi tentu itu akan tetap menjadi semangat supaya lebih bisa berkarya lagi yang lebih baik. Oke. Berawal dari seorang pengajar atau dosen, mengenal politik itu awalnya dari mana Pak? Dulu ya saya bidang studi yang saya gemari salah satunya adalah filsafat politik. Saya di UI dulu ngambil S2-nya filsafat ya. Tentu salah satu materi kuliahnya itu adalah tentang filsafat politik, teori politik dan seterusnya. Saya sekolah di Amerika juga tentang filsafat umum ya. Kemudian saya ngambil S3 di UIN, Sriwijaya Jakarta itu juga mengambil filsafat politik. Dan tentu mata kuliah yang saya pelajari ya politik, filsafat politik, dan saya sangat akrab ya dengan hal-hal yang berbau politik seperti itu. Dan waktu itu ya saya sebetulnya tidak ada juga niat untuk menjadi politisi, karena saya sudah menikmati sebagai dosen tadi. Karena kan dulu cita-cita guru, naik menjadi dosen kan berarti kan tetap guru itu, cuman bedanya dulu rencananya guru di madrasah, sekarang guru di perguruan tinggi. Saya terakhir mengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Sriwijaya di Jakarta. Tapi pada waktu saya kebetulan menjabat jadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, saya berkesempatan berkenalan dengan banyak politisi, terutama ya politisi di Partai Amanat Nasional. Jadi saya waktu itu ketemu Pak Hatta Rajasa ya, waktu itu sebagai Menko Perekonomian. Ada Bang Zulkifli Hasan, sekarang Ketua Umum PAN, yang dulu dia adalah pada masa itu sebagai Menteri Kehutanan. Dan hampir semua politisi-politisi di PAN agak akrab ya. Nah pada waktu itu karena sering diskusi, Bang Hatta juga sering minta pandangan kita. Saya juga sebelum jadi anggota DPR dianggap sebagai pengamat politik loh waktu itu. Karena kita dosen di UIN ya, sering mengamati dan memberikan pendapat di media. Lalu Bang Hatta sering berdiskusi kepada kita ya gimana caranya supaya katakanlah bisa membesarkan partai ini, membuat partai ini disukai oleh masyarakat dan seterusnya. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata Bang Hatta pada saat menjelang pemilu meminta saya untuk ikut menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Tentu tawaran itu tidak mudah untuk diputuskan, karena kalau saya menjadi caleg itu harus berhenti jadi pegawai negeri.
Dan ingat, sekarang aja orang senang banget yang jadi pegawai negeri, kan banyak tuntutan di mana-mana jadi pegawai negeri. Dan saya juga termasuk orang yang merasa bersyukur sudah dapat pegawai negeri itu. Dan kalau saya ambil tantangan Bang Hatta itu, berarti saya harus mundur dari pegawai negeri. Nah, tidak mudah dan saya kira butuh waktu lah beberapa bulan untuk memutuskan apakah saya ambil atau tidak gitu. Dan pada akhirnya memang setelah berdiskusi dengan keluarga dan melihat peluang-peluang yang ada dan melihat kemampuan saya untuk mendekati masyarakat seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk ikut ambil. Dan saya minta waktu itu persyaratannya bahwa saya akan dicalonkan di dapil saya, dapil kampung halaman saya di dapil 2 Sumatera Utara. Meskipun itu sebetulnya luas, 19 kabupaten. Waktu itu Bang Hatta minta jangan di sana, ya udah di Jawa Barat aja gitu. Jawa Barat kan mungkin 2 kabupaten saja, jadi nggak repot seperti sekarang. Tapi saya minta supaya tetap dicalonkan di sana. Dan alhamdulillah diberi kesempatan itu, dan akhirnya saya mencalonkan diri untuk ikut pemilu. Ya. Dan alhamdulillah diberi kesempatan dan sekarang jadi anggota DPR sejak tahun 2014 ya. Dan begitu sampai di DPR langsung diberi amanah menjadi ketua Komisi 8 2 tahun, pindah ke Komisi 9 jadi wakil ketua di Komisi 9 sampai akhir periode. Sekarang saya di wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR-nya sekaligus ketua fraksi Partai Amanat Nasional. Jadi saya kira itu riwayatnya ya, kenapa bisa terjun ke dunia politik. Dan apa yang ternyata diajarkan, dipelajari, dibaca di buku-buku itu ternyata tidak semuanya seperti itu yang adanya di sini. Ada katakanlah perbedaan-perbedaan walaupun tidak mungkin banyak gitu, tapi ada perbedaan. Dan apa yang dibaca di berita kadang-kadang bukan seperti itu realitanya. Itu banyak juga terjadi. Jadi karena itu ya kita yang di DPR ya dengan pengetahuan kita yang selama ini ada itu dikombinasikan untuk memperkuat basis argumen, basis kita untuk melakukan advokasi masyarakat, menyalurkan aspirasi yang disampaikan kepada kita dan memperjuangkan bagaimana agar nilai-nilai keadilan dalam pembangunan itu bisa tetap dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Oke. Pak, ada rencana nggak sih Pak, sekarang kan masih jadi anggota DPR, mungkin ada target berapa tahun, sampai berapa periode, atau sampai saat ini belum terpikirkan untuk tetap di DPR? Nanti akan kembali lagi sebagai dosen atau seperti apa? Jadi kalau untuk kembali jadi dosen itu sebetulnya dari dulu selalu ada, cuman memang nggak mungkin jadi pegawai negeri ya. Dan saya itu ada beberapa perguruan tinggi yang meminta saya untuk ngajar juga gitu, tapi karena situasi yang sangat sibuk juga ya di DPR, itu belum bisa saya penuhi gitu. Tapi saya berharap nanti memang setelah selesai dari DPR saya bisa kembali ke kampus. Lalu pertanyaan berapa lama lagi gitu. Sebetulnya jadi anggota DPR ini nggak mudah karena capek juga gitu. Ada banyak positif dan negatifnya gitu. Dalam pengertian yang benar ya. Ya positifnya kan kita bisa memperjuangkan banyak kepentingan masyarakat. Ini bukan hanya di kampung kita tapi secara nasional. Tapi kerugiannya atau negatifnya tentu waktu kita tersita banyak. Kadang-kadang waktu bersama keluarga itu berkurang ya. Jadi selama ini dulu ketika saya sekolah di Amerika malah setiap akhir minggu bahkan setiap hari itu saya bisa jalan sama anak saya. Bisa jalan sama istri saya kemana gitu. Kalau sekarang kan itu sudah berkurang. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu betul. Karena memang di waktu kita ada waktu anak-anak dan keluarga. Dan itu yang paling penting sebetulnya. Nah, pada sisi yang lain partai kita ini kan belum tentu mau melepas kita juga. Misalnya katakanlah ya udahlah saya sampai sekarang saja. Udah terakhir saya berpartai seperti ini. Tapi mungkin partai politik kita seperti kami di PAN belum tentu bisa melepas. Kenapa? Karena tanggung jawab untuk membesarkan partai ini kan bukan hanya tanggung jawab yang pengurus sekarang, tapi semua orang termasuk kita yang di DPR. Nah karena itu tentu batas waktu itu tentu nanti akan tergantung bagaimana kepentingan membesarkan partai ini dan juga kepentingan bagaimana agar kami di dapil saya terutama tetap bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena belum tentu misalnya kalau kita diganti di situ, belum tentu masyarakatnya tetap memilih PAN. Apalagi kalau PAN ini kan lebih banyak bergantung terutama pada tokohnya, dari tokoh yang diusung di tempat itu gitu. Dan itu yang jadi saya kira salah satu refleksi yang harus menjadi bahan pertimbangan. Gitu. Saat ini target apa Pak yang belum tercapai menurut Bapak dan masih dikejar sampai saat ini? Saya itu berpolitik tuh ngalir ya. Yaitu ada filosof Yunani dulu yang mengatakan hidup ini harus panterai. Panterai itu artinya mengalir seperti air.
Jadi kalau kita mengalir itu ya bisa menyesuaikan di mana saja. Jadi kalau dikatakan ada target-target tertentu dalam politik, saya kira nggak ada yang saya jadikan sebagai patokan. Katakanlah orang mengatakan ya sudahlah kalau udah jadi DPR kan naiknya itu jadi menteri. Ini belum tentu naik. Kenapa? Karena banyak juga yang menteri lebih susah dibandingkan dia ketika jadi DPR. Kenapa? Karena kalau jadi menteri atasannya presiden. Apa-apa terbatas, kemana-mana susah, bisa di reshuffle anytime. Tapi kalau di DPR ini malah kita sendiri yang harus bisa ngatur diri kita. Apakah kita mau berbuat untuk rakyat, apakah kita mau menghabiskan waktu kita untuk memperjuangkan mereka, dan seterusnya, ya kita yang bertanggung jawab. Nah, ada sisi lemah, sisi baiknya juga ya, itu tergantung bagaimana. Jadi karena itu bagi saya nggak ada itu target politik ini lebih tinggi dari ini dan seterusnya. Tapi yang target yang harus dilakukan adalah bagaimana agar kita betul-betul bisa menyuarakan, membela rakyat, membela umat. Bakal seperti itu sebanyak mungkin. Selama kita masih diberi amanah itu targetnya harus diarahkan pada itu. Baik, mungkin pesan terakhir Pak untuk para pemirsa dari IG News kepada generasi muda, terutama mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan tertentu, motivasi mungkin? Jadi begini, ini kan politik ini adalah satu ranah yang paling luas. Dalam sejarah kehidupan umat manusia, kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari politik. Maka karena itu kalau Anda baca buku sejarah itu selalu ada itu berkenaan dengan politik. Bagaimana pertarungan, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Nah karena itu ini dunia politik ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi masyarakat tuh harus betul-betul mempelajari, harus well informed, well educated ya terkait dengan politik. Supaya apa? Supaya kita ini bisa betul-betul mengerti arahnya kemana. Dan ketika misalnya ada pemilu, pilkada, pilpres dan seterusnya, itu mengerti gitu bahwa dia merdeka untuk menentukan sikap pilihannya. Jangan seperti misalnya orang ya pokoknya digiring ke AA semua, B semua, padahal belum tentu A itu benar. Tapi kalau udah memiliki pengetahuan yang luas tentang politik, insya Allah itu bisa menentukan pilihan secara baik. Itu yang pertama. Bagi yang kedua, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berkiprah di dunia politik, tentu kita sangat membutuhkan supaya mereka ikut terjun di politik itu. Dengan demikian ya dia bisa menjadi aktor pelaku perubahan. Karena perubahan sosial kemasyarakatan yang paling cepat itu bisa dilakukan hanya melalui partai politik, hanya melalui politik kekuasaan. Kenapa? Kalau seseorang udah jadi bupati, dia bisa merubah berbagai macam program pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang dia mau. Orang jadi gubernur juga begitu, orang jadi presiden begitu, dan orangnya di DPR juga bisa begitu. Karena di DPR ini kita juga memasukkan ide-ide gagasan kita terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan saya kira bagi yang berbakat, memiliki kemampuan, punya waktu yang cukup, ya tentu bagus disalurkan ke dunia politik. Supaya seluruh tadi gagasan, pikiran, dan kepentingan masyarakat yang diwakili itu bisa disalurkan dengan benar. Iya, sangat menarik sekali perbincangan kita dari kita akhirnya mengetahui bagaimana sosok yang sangat aktif, sangat sering sekali berkomentar pada saat rapat seorang Bapak Saleh Partaunan Daulay. Demikian wawancara kisah para tokoh hari ini. Saya Poppy Rahmawati mohon undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.